Saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan revisi dari PT Unilever Indonesia. Next, pada 6 April tahun 2022, harga saham per lembar dari PT Unilever memiliki harga 3.570. Next, berikut adalah analisa kuantitatif dari harga saham dari nominal 3.370 persekian ada peningkatan. GBX atau disebut Globlex Holding Management ini meningkat sampai 3.010.000 persekian. Dari GBX ini 838,67% naik semua. Next, berikut adalah laba per saham dari PT Unilever. Kuartal 1 dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 48, 46, 49, 45. Kuartal 2 dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 44, 51, 46, 35. Kuartal 3 dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 99, 48, 48, 35. Kuartal 4 dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 47, 49, 45, 36. EPS atau disebut laba bersih perusahaan dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 239, 194, 188, 151. DPS atau disebut lembaga ekonomi dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 237, 107,4, 187, 66. DPR atau disebut dividen payout ratio dari tahun 2018 sampai 2021 yaitu 99,16%, 55,36%, 99,47%, dan 43,71%. Berikut adalah grafik dari income statement PT Unilever pada tahun 2017 ke 2018. Net income mengalami kenaikan. Tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Tahun 2019 ke 2020 tidak ada kenaikan maupun penurunan, sedangkan 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Revenue pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 ke 2020 tidak ada kenaikan maupun penurunan, sedangkan tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Net profit margin pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. 2020 ke 2021 juga mengalami penurunan. Berikut adalah laporan balance sheet dari PT Unilever Indonesia. Equity dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Equity dari tahun 2019 ke 2020 mengalami sedikit penurunan. Dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Liabilities dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. 2019 ke 2020 tidak ada perubahan. Dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Aset dari tahun 2017
ke 2018 mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Dari 2019 ke 2020 tidak ada kenaikan maupun penurunan. Dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan. Berikut ini adalah analisa data kuantitatif dari PT Unilever Indonesia. Pada tanggal 30 September 2020, labanya adalah 4,378,794. Sedangkan pada tanggal 30 September 2021, labanya adalah 5,438,339. Analisa kuantitatif jumlah rugi komprehensif lain bersih tahun 2020 152 sekian, dari tahun 2021 174 sekian. Jumlah penghasilan komprehensif dari tahun 2020 yaitu 5.286 sekian, dari tahun 2021 4.203 sekian. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi EBITDA dari tahun 2020 yaitu 7.873 sekian, tahun 2021 6.609 sekian. Laba per saham dasar dinyatakan dalam nilai penuh rupiah per saham. Dari tahun 2020 143, dari tahun 2021 115. Next. Laporan arus kas interim untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020. Arus kas dari aktivasi operasi yaitu 5.236 sekian pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 5.712 sekian. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivasi investasi pada tahun 2021 415 sekian, pada tahun 2020 510 sekian. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 5.123 sekian, pada tahun 2020 5.166 sekian. Kas dan setara kas pada awal periode 2021 844 sekian dan 628 sekian pada tahun 2020. Kas dan setara kas pada akhir periode 2021 541 sekian, pada tahun 2020 664 sekian. Kas dan setara kas. Kas di bank pihak ketiga dalam rupiah 30 September 2021 berjumlah 288 sekian dan 31 Desember 2020 berjumlah 203 sekian. Pihak ketiga dalam US dollar 30 September 2021 berjumlah 253 sekian, 31 Desember 2020 berjumlah 582 sekian. Pihak ketiga dalam euro 30 September 2021 jumlah kas di bank 541 sekian, 31 Desember 2020 844 sekian. Kemudian jumlah kas dan setara kas seluruhnya pada 30 September 2021 berjumlah 541 885 31 Desember 2020 844,076. Berikut valuasi dari PT Unilever per sama dengan 3.570 per 115 sama dengan 31,4. Market cap Unilever dengan harga saham 3.570, 38,15 M saham dikali 3.570 sama dengan 136,195 triliun.
Ekuitas Unilever kuartal 3 sama dengan 5,3 triliun, BBF Unilever sama dengan 136,195 triliun per 5,3 triliun sama dengan 25,69. Next. Penjualan bersih kepada pihak berelasi 30 September 2021 berjumlah 1.300 juta sekian dan 30 September 2020 berjumlah 1.400 juta sekian. Kemudian pendapatan dari kontrak yang dipisahkan berdasarkan pasar geografis utama. Pada 30 September 2021 untuk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dalam negeri dan ekspor berjumlah 20 juta sekian. Makanan dan minuman dalam negeri dan ekspor berjumlah 9.900.000 sekian, dengan total keseluruhan 30 juta sekian. Untuk 30 September 2020, pada kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dalam negeri dan ekspor berjumlah 23 juta sekian. Makanan dan minuman dalam negeri dan ekspor berjumlah 9.400.000 sekian, dengan total keseluruhan 32.400.000 sekian. Analisa kualitatif dari berita harian Unilever. Kinerja saham PT Unilever Indonesia yang terus menurun menyisakan banyak tanya di kalangan pelaku pasar. Meskipun sempat terkoreksi, salah satu direksi Unilever malah tercatat melakukan pembelian saham. Seperti diketahui, harga saham Unilever terpantau masih melemah 14,6% secara year to date. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham emiten konsumen satu ini ambles 46,41%. Anjloknya harga saham Unilever sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2018. Kinerja harga sahamnya tercatat turun sampai 64%. Aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham atau stock split perseroan dengan rasio 1:5 tidak membuahkan hasil. Karakteristik industri yang bergerak di sektor defensif, perusahaan yang sudah mature dan sulit untuk tumbuh dengan pesat hingga berbagai sentimen negatif di pasar membuat kinerja harga saham Unilever terpuruk. Pada tahun 2021, Unilever membukukan pendapatan atau top line senilai 39,55 triliun atau turun 8% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 42,97 triliun. Penurunan pendapatan Unilever disebabkan oleh turunnya pendapatan dari segmen Home and Personal Care atau HPC. Sebagai informasi, kontribusi segmen ini pada 2021 mencapai 26,38 triliun atau hampir 67% dari total pendapatannya setahun. Pendapatan segmen HPC pada 2021 turun 12% dibandingkan dengan 2020 yang mencapai hampir 30 triliun. Sementara itu, segmen bisnisnya yang lain, yaitu Foods and Refreshment, hanya mampu tumbuh minimalis 1,5% saja dari 12,98 triliun pada 2020 menjadi 13,17 triliun. Meskipun terjadi penurunan di berbagai pos bebas, biaya baik untuk operasional maupun bahan baku laba bersih Unilever tercatat ambles hampir 20% dari 7,16 triliun pada 2020 menjadi 5,76 triliun pada 2021. Analisa fundamental dan rencana ekspansinya. PT Unilever Indonesia memberikan penjelasan terkait riset dari Nizon Capital yang menyarankan untuk menjadi perusahaan tertutup. Direktur dan sekretaris perusahaan Unilever menuturkan pihaknya sangat menghormati dan menghargai setiap pendapat dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk saat ini, fokus perusahaan adalah terus mengakselerasikan pertumbuhan secara konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Unilever memiliki beberapa prioritas strategi di tahun 2022. Pertama, memperkuat dan membuka potensi penuh dan brand-brand besar dan produk utama. Kedua, memperluas dan memperkaya portofolio. Next. Produk baru perusahaan 2022. Unilever produknya sudah terdiversifikasi, maka yang diperlukan ialah mempertahankan harga dan pangsa pasar.
Mungkin bisa juga jual produk bundling. Contohnya beli kecap Bangau dibundling dengan Royco atau beli sabun Lifebuoy botolan dibundling dengan Rexona. Konsumen kita akan merespon promo dan potongan harga yang meningkatkan value of money. Kinerja Unilever Indonesia bisa semakin membaik di 2022, didorong dari naiknya mobilitas masyarakat dan keyakinan konsumen sekaligus signal pemulihan ekonomi nasional. Apalagi jika Unilever konsisten meningkatkan channel penjualan produk-produknya. Terkait strategi Unilever yang memperluas ke pasar premium, Unilever tetap harus fokus melayani segmen pasar menengah yang jumlahnya sangat banyak. Meskipun daya beli di segmen premium lebih terjaga dan stabil, Unilever tetap perlu memastikan keseimbangan kontribusi dari setiap segmen konsumen. Next. Harga saham perusahaan menurut analisa kami, PBV atau Price to Book Value dengan referensi harga saham hari ini di 3.570, artinya market cap-nya sebesar 136,195 triliun dengan mengambil nilai ekuitas pada 2021 sebesar 5,3 triliun. Maka price to book value sama dengan 136,195 per 55,3 sama dengan 25,69x yang artinya mahal. PER atau Price Earning Ratio dengan referensi harga saham hari ini di Rp3.570 dan EPS hingga 2021 sebesar Rp115. Maka PER sama dengan 3.570 per 115 sama dengan 31,04x, sangat mahal. DPR atau Dividend Payout Ratio, dividen yang diberikan pada tahun 2021 sebesar 43,71%. Sekian presentasi dari kelompok Unilever Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.